Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Gangga Aziz, NRP 10511110000047 dari Teknik Departemen Instrumentasi ITS Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang review materi pada minggu ke-6. Apa itu materinya? Yaitu network layer, salah satu layer atau lapisan yang terdapat di dalam sistem lapisan OSI. Layer yang cukup memiliki peran penting adalah network layer. Lapisan bekerja pada tingkat kelima ini merupakan lapisan yang memiliki peran penting dalam proses transmisi jaringan komputer. Penjelasan lebih lengkap mengenai network layer saya akan jelaskan. Apa itu network layer? Network layer yaitu jaringan komputer atau yang bisa kita kenal sebagai istilah lapisan jaringan, merupakan salah satu bagian layer pada keseluruhan sistem OSI. Layer reference model yang terdiri dari 7 buah lapisan. Network layer adalah layer atau lapisan yang bekerja terdiri antara data link layer dan transport layer, tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Network layer merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data, karena menghubungkan komputer dalam berbagai jaringan yang sudah ada. MAC address juga memiliki peran penting dalam lapisan ini. Fungsi network layer yaitu merupakan lapisan kelima pada keseluruhan sistem jaringan OSI layer, memiliki beberapa fungsi dalam jaringan komputer. Berikut beberapa fungsi dari network layer. 1. Menentukan tujuan pada sebuah jaringan. Sebuah data dan juga paket data tentu saja memiliki tujuan. Tujuan dari paket data tersebut adalah komputer lainnya yang juga sudah terhubung ke dalam jaringan untuk dapat menentukan komputer mana yang akan ditransmisikan paket datanya. Maka network layer memiliki peran yang sangat penting. Network layer akan menentukan kemana sebuah paket data akan ditransmisikan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan kepadanya. Fungsi yang kedua yaitu mendefinisikan alamat IP. Untuk menentukan komputer mana yang akan menjadi tujuan dan juga menerima paket data yang akan ditransmisikan, maka network layer kemudian akan mendefinisikan masing-masing alamat IP atau IP address. IP address merupakan sebuah alamat unik yang dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer. Dengan begitu, adanya network layer akan lebih mudah menentukan tujuan dari paket data yang akan dikirimkan olehnya. IP address ini akan secara otomatis didefinisikan dan dicari oleh network layer sebagai alamat tujuan paket data tersebut. Fungsi ketiga dari network layer yaitu membuat header pada paket-paket data yang sudah ada. Header diibaratkan seperti sebuah judul, di mana paket data dengan adanya header ini, paket data yang merupakan bagian atau fragmen dari sebuah data akan memiliki header tersendiri dan tidak akan terpecah belah. Misalnya sebuah data bernama E akan dipecah ke dalam bentuk paket data dengan masing-masing header X1, X2, X3, dan seterusnya. Dengan adanya header ini, maka setiap paket data akan memiliki header yang sama, sehingga ketika nantinya paket data akan disatukan kembali sebuah data yang utuh, paket data tersebut dapat disatukan kembali dengan mudah dan bisa terdeteksi apabila ada paket data yang hilang ataupun mengalami kerusakan. Fungsi keempat dari network layer yaitu melakukan proses routing. Routing merupakan proses sistem pemberian rute dari sebuah paket data. Selain membantu mendefinisikan IP address, network layer juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk meneruskan paket data yang sudah ada menuju ke penerimanya melalui rute-rute tertentu.
Namun demikian, rute-rute tersebut sudah terlebih dahulu didefinisikan melalui apa yang kita kenal dengan nama tabel routing. Dengan demikian, tiap paket data akan dikirimkan ke alamat yang sudah didefinisikan sebelumnya, sehingga dapat mencegah terjadinya salah alamat. Materi yang saya review lagi yaitu routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Rute ini bisa disebut dengan rute atau informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memiliki suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Misalnya beberapa ukuran dari jaringan, bandwidth yang tersedia, proses dalam router, merek, model dari router, dan protokol yang digunakan pada jaringan. Router adalah suatu proses di mana router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dapat dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan router statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Materi yang selanjutnya yaitu addressing. Addressing merupakan sebuah penamaan suatu perangkat agar suatu sistem dapat mengenali perangkat tersebut dan tidak mengalami sebuah pertabrakan data. Dalam network layer pada internet memiliki beberapa protokol sebagai berikut: IP atau bisa disebut Internet Protocol, protokol utama dan memiliki respon baik dalam pengiriman paket dari host to host atau dari host ke host. ARP atau bisa disebut Address Resolution Protocol merupakan protokol yang bertugas untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari sebuah host yang bergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan menggunakan atau berdasarkan alamat IP address dari host tersebut. RARP Reverse atau bisa disebut Reverse Address Resolution Protocol merupakan protokol jaringan yang digunakan dalam jaringan komputer. ICMP Internet Control Message Protocol merupakan sebuah protokol inti dari sebuah protokol internet. IGMP Internet Group Message Protocol. Routing protokol merupakan suatu protokol upper layer yang dapat dilewatkan antar jaringan. Suatu protokol yang bisa dilewatkan harus berisi informasi address layer network. IP terbagi menjadi beberapa versi, yaitu IPv4 atau IP versi 4, IPv6, dan mobile IP. IP versi 4 memiliki beberapa kelas, yaitu kelas A yang terdiri atas 8 bit bentuk network ID, sisanya 24 bit digunakan untuk host ID. Sehingga IP address kelas A digunakan untuk jaringan yang jumlah host sangat besar. Pada bit pertama diberikan angka 0 sampai dengan 127 tentang IP 1xxx sampai 126. Ini adalah kode di belakang IP. Kelas B. IP address kelas B terdiri atas 16 bit untuk network ID dan sisanya 16 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar. Pada 2 bit pertama diberikan angka 10. Rentang IP-nya yaitu sebagai berikut. Pada kelas C terdiri atas 24 bit untuk network ID, sisanya 8 bit untuk host ID, sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan berukuran kecil. Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan local area network atau LAN.
Pada 3 bit pertama diberikan angka 110. Rentang IP-nya yaitu seperti ini. Materi berikutnya yaitu computer addressing, memiliki persyaratan yaitu 2 layer atau bisa disebut Ethernet dan 3 layer yaitu IP address. 2 layer yaitu MAC address merupakan sebuah identitas perangkat yang terdapat di komputer karena menggunakan NIC Network Interface Card dan tidak dapat diubah. Layer 3 yaitu IP address merupakan sebuah identitas yang dapat diatur dalam software atau operating system. IP address ini dapat diubah-ubah atau dapat diubah di koneksi yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.